Sudah. Halo good people, kembali lagi kita di bulan yang penuh berkah ini. Apalagi kalau bulan bukan Zulhijjah, Syawal. Nah, kamu udah hafal kan bulan-bulan Masehi? Zulwahwi. Zulkifli. Oh itu dikecam ini MUI gitu. Ini dia acara paling religius di muka bumi yang menyampaikan berita dengan seksama dan suka-suka. Nah itu dia, apalagi kalau bukan Iko Berita. Apa? Ya, musim corona masih berlalu dan kita juga nggak tahu sampai kapan. Tapi Kan sudah new normal. Pemerintah sudah mengeluarkan statement untuk berjalannya new normal. Tapi Atau tidak semua ya. untuk daerah ya sudah new normal ya. Tapi ada beberapa kriteria yang menjadikan daerah itu bisa beralih dari PSBB ataupun menjadi new normal. Betul sekali, itu untuk memastikan ekonomi tetap berjalan. Itu salah satunya Provinsi Jambi kebagian satu kabupaten Yaitu Kerinci ya. Kabupaten Kerinci. Wah, bersemangat ya, semoga ini langkah baru dari pemerintah dan juga langkah yang tepat juga. Semoga tidak adanya unsur coba-coba apa nih? Coba-coba new normal. Nanti kalau emang gagal ya sudahlah, itu tidak boleh. Betul. Takutnya banyak banget sih pertimbangan-pertimbangan, terutama ada beberapa daerah. Kemarin kita sebelum masuk ke berita ya, kita ngebahas sedikit tentang new normal. Ada beberapa pemberitaan kemarin di online dan juga media televisi nasional. Betul. Di salah satu kabupaten di Jawa Timur, nah itu sudah melakukan new normal dan ternyata anak-anak sekolah sudah mulai masuk nih. Ya, nah ternyata tahun ajaran baru ya. Positif, ada 2 orang. Oh gitu ya, habis Jadinya new normal malah positif ya. Malah positif. Nah, Waduh. jadi takutnya kita malah mengambil keputusan yang salah. Mungkin ada kalau tuh protap yang kurang tepat ya. Nah kita nggak tahu juga ya, entah itu anaknya emang dari awalnya sudah positif, sudah masuk sekolah, kita kan nggak tahu karena ada yang tanpa gejala juga ya kan. OTG ya. OTG. Jadi untuk masyarakat atau pemerintah juga sebaiknya untuk sekolah-sekolah juga dilihat lagi lah untuk new normal, untuk berlakunya sekolah atau enggak, karena gitu kita takut juga. Iya. Tapi kalau untuk orang-orang dewasa boleh lah, kalau untuk kerja masih bisa lah, mindsetnya masih dikasih tahu ini larang masih. Kalau Tapi anak-anak kalau tetap belajar di rumah, orang tua semakin terbebani karena membeli kuota ya. Ya mungkin ini salah satu cara untuk kita memulai hidup baru. Kalau dulu kita sempat ngebahasnya tahun-tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan sekolah ataupun apapun itu dari rumah tanpa harus datang. Ternyata dengan adanya itulah corona, hikmahnya. jadi mau nggak mau kita juga harus belajar menggunakan fasilitas yang ada untuk bisa kembali normal meskipun hanya di rumah. Ya. Lanjut ke berita, kita buka berita pertama Kali di kita edisi kali ini. berita dari kota Jambi. Kali ini kebijakan pembatasan sosial yaitu yang di kota Jambi akan mulai sedikit dilonggarkan. Kali ini sejumlah kebijakan atau instruksi dari wali kota Jambi dalam pembatasan sosial menghadapi virus corona ini mulai dilonggar pasca lebaran. Ini beritanya tuh Anda ya. Kebijakan atau instruksi wali kota Jambi dalam pembatasan sosial menghadapi pandemi virus corona di kota Jambi mulai longgar. Salah satunya terkait imbauan larangan sholat Jumat berjamaah di masjid yang sempat dikeluarkan wali kota Jambi Syarif Hasyah. Pantauan reporter Jack TV di lapangan, pelaksanaan sholat Jumat hampir dilaksanakan di galo masjid di kota Jambi, seperti di Masjid Syuhada Simpang Rimbo dan Masjid Akaudah Telanepura. Terpantau ratusan jemaah dengan hikmat mengikuti ibadah wajib bagi lelaki muslim pada Jumat siang. Pelaksanaan sholat Jumat mengikuti sejumlah protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menyediakan cuci tangan. Selain pelaksanaan sholat Jumat, pembatasan warga luar yang masuk di kota Jambi kini juga tak berlaku efektif. Petugas yang menjaga di perbatasan tidak lagi melakukan pengetatan pengawasan. Pemeriksaan kendaraan hanya dikhususkan bagi kendaraan umum, seperti bus yang berasal dari luar daerah.
Para petugas jago di posko perbatasan juga terpantau lebih sepi dibanding pada momen awal posko didirikan. Kemudian aturan social distancing di kota Jambi juga mulai diabaikan. Salah satunya pemberlakuan jam malam yang mulai kendor. Seperti di pedestrian Taman Joglo Kota Baru yang tiap malam pasca lebaran ramai dikunjungi warga. Para pedagang dengan bebas berjualan tanpa ada tindakan dari aparat yang berwenang. Hingga kini kasus positif di kota Jambi masih menjadi terbanyak di Provinsi Jambi. Yola per Kamis 28 Mei 2020, ada 27 warga kota Jambi positif virus corona. 2 orang diantaranya sudah dinyatakan sehat. Tingginya kasus positif virus corona membuat kota Jambi tidak masuk dalam daerah yang akan menerapkan kebijakan new normal. Sri Junia Putri, Cek TV, ngabari. Itu dia, ada masjid-masjid yang mulai berjamaah. Betul, tapi ada batasan juga ya. Kalau di Jawa Barat itu Ridwan Kamil turun langsung untuk memberikan arahan sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat. Di sini beliau menyampaikan ada pos-pos penjagaan yang mulai kendor. Tapi sepertinya itu kan memang sudah kendor dari dulu, tidak ada yang jaga. Masyarakat juga harusnya lebih waspada, lebih sadar diri juga. Jadi nggak usah harus nungguin orang yang sadar, tapi diri kita harus sadar dulu. Jadi jangan bertahan di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Berita kedua di segmen awal ini ada berita dari kita dari Saro dan Langun. Kali ini Saro Langun, penerapan new normal mulai itu perlahan-lahan disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi pada Kamis 28 Mei 2020 kemarin itu puluhan babinsa di bawah binaan Koramil itu mulai melakukan sosialisasi dalam menghadapi new normal. Pemerintah Republik Indonesia akan menerapkan kebijakan new normal di 4 provinsi dan 124 kabupaten kota terhitung sejak 1 Juni 2020. Untuk Provinsi Jambi, baru Kabupaten Kerinci yang dikaji untuk menerapkan kebijakan baru untuk menghadapi pandemi virus corona tersebut. Namun demikian, beberapa tahapan dan fase kebijakan new normal mulai disosialisasikan di Kabupaten Sarolangun. Guna untuk memulihkan ekonomi, pemerintah akan menerapkan sejumlah protokol kesehatan dengan melibatkan TNI Polri dalam pengawasan new normal. Diketahui dan Ramil 04 Sarolangun Mayor Infanteri Abdul Aziz, puluhan anggota Babinsa menyosialisasikan pemakaian masker, penerapan social distancing, dan physical distancing untuk persiapan new normal. Para Babinsa turun ke Ancol Sarolangun dengan membagikan masker kepada pengguna jalan. Orangko juga melakukan sosialisasi persiapan pembukaan new normal yang akan diterapkan di Indonesia. Dan Ramil 04 Sarolangun Mayor Infanteri Abdul Aziz mengatakan 70% TNI akan dilibatkan dalam pengawasan new normal, sedangkan 30% lainnya melibatkan Polri dan unsur pemerintah. Selamat Riyadi, Cek TV, ngabar. Nah, balik lagi ganti-ganti di segmen kedua Iko Berita Tabapo. Edisi sudah mulai masuk kerja secara normal. Bentar ya, lebaran tak terasa tahun ini. Rasanya tipis, lebaran tipis-tipis. Tapi banyak dapat THR anaknya. Tuh banyak ya. Alhamdulillah. Balik modal ya? Enggak juga. Enggak juga. Ya udah penting amalnya ya. Penting amal. Kita berbagi tidak ingin untuk mendapatkan kembali, tapi kalau dikasih juga mau. Oh iya, mau lah, siapa yang enggak mau. Lanjut Om, berita pertama di segmen ya, kali ini kita ke Kota Jambi lagi. Ada yang kedapatan membawa narkoba. Jadi dua orang pria ini langsung diamankan oleh petugas posko COVID-19. Jadi dua orang ini akibat membawa narkoba itu petugas menemukan 2 sabu yang seberat 200 gram. Di masing-masing sabu sebungkus itu 100 gram. Ini dia beritanya untuk Anda. Tim gabungan Satgas di Posko COVID-19 Outduri 1 Kota Jambi mengamankan 2 orang pengendara sepeda motor yang nekat membawa narkotika jenis sabu pada Kamis sekitar jam 10 malam. Saat itu kedua pelaku sudah diamankan di Mapolresta Jambi dan masih dalam tahap pengembangan oleh polisi.
Dari informasi yang dihimpun, barang bukti berupa narkotika sebanyak 2 bungkus sabu plastik sedang dengan berat sekitar kurang lebih 200 gram. Sabu tersebut berhasil diamankan saat pengendara sepeda motor akan melintas di posko COVID-19 Auduri 1 yang dijaga oleh Regu 2 tim posko COVID-19 Auduri 1. Namun saat akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, petugas menunjukkan gelagat mencurigakan pelaku dengan menyelipkan sesuatu ke dalam celana. Petugas langsung mengamankan pelaku dan berhasil menemukan barang bukti sabu. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku kemudian digeledah oleh petugas dan petugas kembali menemukan sekok senjata tajam jenis bade yang diselipkan di bagian pinggang pelaku. Dari video yang beredar, tampak sejumlah petugas gabungan yang berada di lokasi mengamankan 2 orang jantan yang saat itu belum diketahui namanya. Terpisah Kasatgas Narkoba Polresta Jambi AKBP George Alexander mengiyakan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan saat itu pelaku telah diamankan di Mapolresta Jambi. Asal Patahangi, Cek TV, ngabari. Sabu ya. Itu juga pusing ya. Corona merajalela, sabu juga tetap jalan. Tuh, mungkin ini sudah menjadi makanan favorit masyarakat kita ya, karena selalu ada. Dengan gampangnya. Betul. Ya. Jadi semoga masyarakat juga lebih waspada juga sih kalau sekarang tidak hanya sabu ya, karena masyarakat juga dengan gampangnya kayaknya mendapatkan barang haram seperti itu ya. Tembakau gorila. Apa itu? Oh, nggak tahu. Tidak tahu saya anak baik-baik. Ya. Narkoba juga. Gitu. Ya adalah ketinggalan narkoba. Semoga Indonesia terbebas dari narkoba, penyakit masyarakat. Untuk menghilangkan ini, satu-satunya cara adalah menghilangkan masyarakat. Kan tidak ada masyarakat, tidak mungkin ada penyakit masyarakat. Jadi itulah solusinya tadi, corona ya, pembunuhan massal. Bener, iya benar, sebenarnya gampang ya. Gampang ya. Besar komunis. Kita tinggalkan berita pertama, lanjut ke berita kedua. Kedua ini kita ke Kabupaten Tanjung Jabung West. Tanjung Jabung Barat ya, kali ini ada bencana yang mengintai kita setiap tahun. Ya. Itu ada karhut lah. Ulang tahun ya, lahannya. Hut. Ya, jadi kali ini 7 kecamatan di Tanjung Barat itu dipastikan rawan. Sudah akan pasti. karhut. Tanjung Jabung Barat itu adalah kabupaten saya ya. Ini beritanya. Musim hujan diprediksi akan segera berakhir dan berganti musim kemarau 2020. BMKG Provinsi Jambi memprediksikan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2020. Meski saat itu belum ditemukan titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan, namun sejumlah persiapan penanganan kebakaran mulai dilakukan. Seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dari 13 kecamatan yang ada, 7 kecamatan diantaranya rawan akan bencana kebakaran dan lahan. 7 kecamatan di Tanjung Barat rawan karhutla tersebut ialah Kecamatan Betara 8 desa, Kecamatan Kuala Betara 2 desa, Kecamatan Meram Hitam 2 desa, Kecamatan Pengabuan 4 desa, Kecamatan Senyarang 3 desa, Kecamatan Tebing Tinggi 3 desa, dan Kecamatan Batang Asam 7 desa. 7 kecamatan itu merupakan wilayah yang selama itu berpotensi terjadi karhutla, di mana pada tahun 2019 lalu ada 88 kejadian dengan lahan yang terbakar mencapai 570 hektar. Komandan Kodim 0419 Tanjung Jabung Letnan Kolonel Infantri Erwan Susanto mengatakan, antisipasi karhutla harus dilakukan sejak jauh hari. Pihak TNI telah meninjau lokasi lahan rawan kebakaran dengan mengecek embun air dan sekat-sekat kanal di perkebunan kelapa sawit. TNI juga berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Dalam hal itu, pentingnya peran masyarakat dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya karhutla masih menjadi pokok permasalahan. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar daerah perkebunan dan hutan. Sebab masih banyak dari masyarakat yang masih menggunakan cara-cara primitif dalam bercocok tanam, khususnya saat membuka lahan untuk digarap menjadi areal bercocok tanam dengan cara dibakar. Selain itu, Dandim berharap adanya peran serta kepada 100 perusahaan perkebunan yang ada di 2 wilayah Yola Tajapar dan Tajaptin untuk ikut berperan aktif apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.
Setiap perusahaan harus memiliki alat pemadam kebakaran serta personil perusahaan peduli api. Surya Kurniawan, Cek TV, ngabari. Iya, Ada lah kue lebaran gitu. Masih banyak ya. Terima kasih ganti-ganti sudah menyaksikan Berita Apa-apa dan masih stay juga di sini. Untuk masyarakat dan seluruh elemen yang ada di Provinsi Jambi, Elemen air, elemen api, elemen tanah, empat elemen semuanya. lah ya. Penguasa itu kalian harus lebih kreatif di masa pandemi COVID-19 ini. Contohnya? Nah, contohnya misalnya kalau di rumah bisa nanam-nanam Betul. sayur kah, atau apa. Jadi nanti setakutnya kalau sekarang di pasar-pasar itu sudah ada yang positif segala macamnya kan kita nggak tahu. Betul. Jadi kalau kalian tanam, kalian bisa manen sendiri, masak sendiri. Tapi masalahnya mereka ada yang tidak punya lahan. Itu bisa jangan menjadikan alasan itu ya. Bisa menanam saham di Binomo. Jadi kita disponsori oleh Binomo ya. Jadi Binomo ini apa sih? Jadi untuk masyarakat juga lahan itu tidak menjadi alasan ya, karena sekarang sudah ada hidroponik, aeroponik. Tuh. Pokoknya apapun lah itu bisa dilakukan asal ada kemauan. Kemudian juga kalau untuk teman-teman yang merasa gabut atau adik-adik sekolah yang merasa gabut, mungkin kalian bisa bikin konten. Nah, gitu ya. TikTok ya. Bisa, atau artis-artis TikTok sudah banyak. Nah, seperti yang nanti kamu backsoundnya ini ya. Bau. Harusnya Aku bukan bonek. aduh. Bonek. Berita pertama di segmen ketiga Trending ini ya, ada trending. Kalah Blackpink. Ya, ini langsung saja kita ke segmen 3 kali ini dari Merwin ya. Merangin. Nah, ini antisipasi kerusuhan Bupati turun tangan atau underhand ke Desa Sumber Agung. Nah, itu dia ada kemarin aksi unjuk rasa dari ratusan warga Desa Sumber Agung yang itu bertahan hingga beberapa hari. Ini dia beritanya tuan. Sejak Rabu 27 Mei pagi, ratusan warga Desa Sumber Agung sudah memadati kantor desa. Bahkan suasana beberapa kali sempat memanas akibat pembagian BLT melalui dana desa yang tidak tepat sasaran. Warga tidak terima dengan apa yang telah dijelaskan oleh perangkat desa maupun dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Merangin. Warga menginginkan Bupati Merangin Al-Haris untuk datang. Bahkan warga mengancam tidak akan membubarkan diri hingga Bupati Merangin Al-Haris datang. Nengok kondisi semakin lama semakin kurang kondusif, Bupati Merangin Al-Haris langsung menuju Desa Sumber Agung. Kedatangan Bupati juga sedikit menyejukkan suasana sekitaran kantor desa, dan masyarakat langsung menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan meminta agar Bupati memberhentikan kepala desa. Menanggapi tuntutan warga Desa Sumber Agung, Bupati Merangin Al-Haris meminta waktu 2 minggu untuk menyelidiki permasalahan itu. Menurut Al-Haris, ia tidak bisa serta-merta memberhentikan kepala desa tanpa dasar hukum. Untuk itu masyarakat diminta untuk bersabar, namun sebagian warga masih tetap ngotot agar Bupati segera memberhentikan kepala desa. Setelah melakukan dialog bersama, masyarakat menyepakati untuk melakukan penyelidikan dengan melibatkan warga setempat. Setelah bertemu dan berdialog dengan Bupati, ratusan warga membubarkan diri. Sementara itu pihak kepolisian masih tetap berjaga hingga kondisi kondusif. Riko Saputra, Cek TV, ngabari. Nah, itu dia sempat memanas demonya karena dipanas-panasinnya. Karena kalau nggak dipanas-panasin juga biasa aja ya. Iya, betul. Jadi untuk masyarakat yang merasa terjadi sesuatu, jangan terlalu gampang terprovokasi. Betul, karena masyarakat suka sekali dengan namanya Hangat-hangat. kerusuhan ya. Itu langsung Tidak sih, turun sebenarnya Bupati. masyarakat tidak suka dengan kerusuhan, cuman menyangkut ada yang ibaratnya pendapatnya tidak didengar, tidak dilakukan atau tidak ditanggapi, mungkin merasa kecewa gitu ya. Sedih ya. Sedih. Udah kita tinggalkan dan semoga tidak terjadi apa-apa di masa yang akan datang. Amin. Aman-aman saja ya. Lanjut ke berita kedua. Lanjut kita ke apa ini? Masih di Merangin tadi. Kali ini gara-gara BLT warga desak kepala desa mundur. Ini dia beritanya tuh.
Kisruh pembagian bantuan langsung tunai dana desa kembali terjadi di Kabupaten Merangin. Kali itu terjadi di Desa Sumbel Agung, Kecamatan Margotabel. Ratusan warga setempat menggeruduk kantor desa. Masyarakat menilai dalam pembagian BLT dana desa tidak tepat sasaran, sebab masih ada warga yang mampu mendapatkan bantuan. Yang tidak mendapatkan bantuan hanya keluarga dekat dari kepala desa dan perangkat desa. Padahal masih sangat banyak warga yang lebih berhak mendapatkan BLT dana desa karena orang benar-benar terdampak ekonomi akibat wabah virus corona. Menurut Abu Toyib yang merupakan salah seorang warga, kekesalan masyarakat Desa Sumbel Agung kepada kepala desa sudah lama terjadi. Namun pembagian BLT ikulah puncak kekesalan masyarakat karena selama kepala desa tersebut memimpin, penggunaan dana desa tidak pernah transparan kepada masyarakat. Untuk itu masyarakat setempat meminta kepala desa mundur dari jabatannya. Riko Saputra, Cek TV, ngabari. Nah, kembali lagi di acara Eko Berita. Udah apa-apa di segmen terakhir ini ada segmen Kocek Nian. Tuh. Dan kita ada di berita apa? Oh, kita nih masih dari Merangin. Kali ini dari Lembah Masurai ya. Itu ada yang ditolak masuk. Ini posko COVID-19 Lembah Masurai malah diserang oleh warga pendatang yang akan masuk tadi. Ini dia. Bupati Merangin mengeluarkan kebijakan pelanggaran warga luar Merangin terlebih di luar Provinsi Jambi yang tidak berkepentingan masuk ke wilayah Kabupaten Merangin. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Namun ternyata masih ada warga luar Provinsi Jambi yang nekat untuk masuk ke wilayah Kabupaten Merangin. Tentu orang kau ditolak untuk masuk dan diminta untuk memutar balik. Seperti yang terjadi di posko COVID-19 Lembah Masurai, puluhan warga dari Sumatera Selatan dan Bengkulu yang menggunakan bus dan minibus tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah Kabupaten Merangin. Akibatnya sempat terjadi konflik antar petugas jago pos dengan para pendatang tersebut. Bahkan puluhan warga pendatang menyerang posko dengan melemparkan batu ke arah posko dan petugas. Kejadian itu dibenarkan Bupati Merangin Al-Haris. Bahkan Bupati memberikan apresiasi kepada petugas posko yang tegas untuk menolak warga pendatang tersebut. Dikatakan ketegasan seperti itu sangat dibutuhkan untuk memutus rantai virus corona. Riko Saputra, Cek TV, ngabari. Nah, Memang suka serang menyerang warga kita. Suka apa nih? gontok-gontokan ya. Suka gelut. Ya. Jadi untuk masyarakat juga harusnya lebih waspada dan juga lebih banyak bertanya ya. Kalau masyarakat Berkomunikasi, terus yang waspada. Iya, karena emang kejadian ini kan terjadinya di masyarakat. Masa Pak polisi yang waspada? Iya juga. Pemerintah juga harus mengantisipasi Iya, sebenarnya. gesekan-gesekan yang terjadi. Sebenarnya gesekannya kecil, cuman imbas Anginnya banyak besar. yang besar ya. Jadi untuk masyarakat juga harusnya lebih banyak bertanya, lebih banyak berkomunikasi, Betul. lebih banyak ngobrol. Nah, seperti itu ya. Jadi biar tidak salah paham. Tapi kan mereka ingin masuk. Tapi mereka dilarang. Tapi mereka melempar dengan batu. Itu salah dua-duanya. Iya. Yang Dan satu melempar, yang satu membalas. Ya. Dan yang paling salah kamu tahu? Siapa? Yang Kita. paling salah adalah kita memberitakan. Supaya masyarakat lain tahu, tidak berulah seperti itulah kan. Terima kasih Kanti sudah menyaksikan Niko Berita Tamu. Batu itu mahal loh, jangan dilempar, dikumpulin, dijual lah. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan Niko Berita Tamu. Selamat ini ya. Ya, semoga kita mendapat rezeki yang lebih bagus ke depannya setelah lebaran ini. Dan kalian juga yang merasa di rumah dirugikan oleh pandemi ini, semoga kalian bisa berpikir secara cerdas dan logis Tuh. agar bisa masyarakat yang ada di Provinsi Jambi terutama bisa mendapatkan peluang-peluang lain. Ya. Mending daripada tawuran kita main binomo di rumah. Alah. Ya udah, terima kasih Kanti. Saya Andika Kusuma pamit. Saya Budi Setiawan. Terima kasih telah menyaksikan Niko Berita Tamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.